Saya sebelumnya tuh pengen cerita gitu loh Bu ke ibu ini. Saya ini kan sebenarnya bukan orang Semarang ya. Saya ini orang Jepara gitu. Pengen mudik, pengen pulang kampung tapi pengen bawa oleh-oleh dari Semarang yang sekiranya tuh kayak beda gitu loh. Kalau biasanya orang kalau taunya Semarang itu kan lumpia gitu kan. Saya pengen bawa oleh-oleh yang beda gitu. Kira-kira Ibu punya rekomendasi untuk saya atau enggak gitu? Nah ini pas kebenaran ya Mbak ya, kebetulan kan saya juga ada produk yang saya bikin sendiri nih. Ini Apa memang tuh? spesialis untuk yang Semarangan. Jadi memang apa namanya, ada abon, itu kan juga itu Jawani, itu kan juga oleh-oleh khas Semarang juga. Coba nanti bisa dicoba, ini ada abon, ini juga recommended karena ini produk premium. Oh, Coba aja gitu. Mbak. Terus kemudian ada kopi, nanti kalau misalkan di perjalanan ada nih tulisannya, kopi Semarangan. Iya kan? Berarti Jadi khas bisa- Semarang gitu ya? Iya, kita memang untuk memproduksinya memang kita sesuaikan dengan apa kondisi yang di Semarang, untuk taste-nya, untuk rasanya. Jadi kekinian gitu, Mbak. Wah, Gitu. nih teman-teman, dari tadi kan masih bingung nih pengen bawa apa. Nah, malah dikasih rekomendasi sama ibunya, ada kopi, ada abon, ada banyak nih macam-macam. Jadi bisa lah ya nanti saya ke Jepara bawa produk ini, bisa lah ya, Silakan, udah khas bisa. Semarangan gitu. Oke, tapi kayaknya kita belum kenal ya Bu. Oke, kita kenalan dulu. Dari saya Inayah. Untuk Ibu namanya nih siapa nih? Perkenalan sama teman-teman yang ada di rumah mungkin. Oke, saya Bu Vivit gitu aja, panggilan Bu Vivit, Vivit oke. gitu aja ya. Dari produknya Puspo. Puspo namanya Jadi produknya. brandnya pakai semua produk Puspo, kecuali kalau yang minuman cair-cair begini kita memang sendirikan, kita bedakan. Oh, Pada nih produknya berdua. berarti ini menarik ya Bu. Nama produknya kan Puspo, semuanya Puspo, dikasih nama Puspo, iya. tapi yang yang khusus untuk yang cair-cair minuman iya, gini iya. dikasih nama apa ini tadi Bu? Dua hati. Dua hati. Kenapa bisa dikasih nama seperti itu? Ini dua hati ini kan karena memang ya apa ya. Jadi kalau dua hati ini lebih ke emosional kita. Jadi antar kalau misalkan minum ini ya ingat sayang, Oh, gitu. nanti inget siapa gitu kan. Jadi ikut inget apa namanya suami atau keluarga atau anak gitu. Jadi lebih ke itu aja sih gitu. Bagus Dua ya Bu hati. filosofinya. Apa ya, untuk produk ini sendiri kan ada banyak banget ini, tapi ini tuh udah semua produk yang Ibu punya apa masih ada lagi gitu? Sebenarnya masih ada ya. Untuk yang abon ini memang yang saya bawa kebetulan yang memang hanya satu item. Masih ada abon ayam juga, ada serundeng juga, tapi tidak terbawa. Terus untuk yang ini kopi ini kebetulan yang dibawakan untuk yang kopi original. Kebetulan ini kan saya mainnya di kopi robusta. Jadi memang hanya bawa cuman satu item saja. Masih ada dua tapi tidak kebawa. Berarti Gitu, sebenarnya produknya masih banyak lagi, cuma ini Mbak. beberapa Ada, yang cukup. iya. Terus untuk produk ini sendiri kan Ibu sebagai ownernya ya. Ya. Sebenarnya ini produknya Ibu sendiri atau mungkin ada orang lain lah yang join sama Ibu gitu menjalankan usaha Ibu ini? Kalau untuk produk, untuk catering ini kebetulan kan catering ya, kan saya juga mainnya di spesialis besek warna yang selama ini memang masih jarang orang pakai ya Mbak ya. Jadi kalau selama ini kan pakainya kan kemasan kardus, kemasan besek ori. Kalau saya memang spesialisnya di besek warna-warni, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru gitu kan. Memang saya memang mau concernnya di tradisional beseknya gitu. Jadi ini memang saya ini sendiri, saya produksi sendiri untuk cateringnya, terus kemudian untuk kopinya produksi sendiri. Kalau abon ini bermitra. Kalau ini tadi saya tuh kayak ngelihatnya kan warna-warni gitu Bu. Saya Ya. boleh coba nggak Silakan ini? dibuka aja. Kenapa kok? Padahal biasanya kan mungkin pakai styrofoam, pakai kardus. Terus Ibu kenapa? Ini sebenarnya kayak keunikan tersendiri ya dari Ya. produknya Ibu sendiri. Kenapa memilih pakai besek? Mungkin kayak ben bedo karo liyane Ya. apa gimana gitu? Ya, sebenarnya lebih ke anu ya, ke value ya. Jadi memang saya harus mempunyai karakter sendiri bahwa apa yang saya tampilkan itu mungkin beda dari yang lain, sehingga kalau ada perbedaan itu pastinya nanti ya harapannya ya jadi inget, oh yang punya besek warna punya Bu Vivit gitu aja sih. Yang terus untuk mendongkrak itu aja, apa namanya, besek itu kan tradisional ya, tapi tradisional sudah dimodifikasi dengan warna, jadi kesannya emang modern, Biar cantik juga ya Bu. Iya. Boleh saya buka nggak Bu? Silakan. Kepo saya isinya apa gitu. Ini bikin aja deh. Gimana? Ini kan soalnya Oh, kan gini. iya, ini
Oh, isinya kayak gini. Iya, itu tadi pas ada pesanan ini sih ya, kan kebetulan kan saya juga ada mitra dengan salah satu instansi yang di daerah BSP sana untuk makan karyawan. Jadi untuk makan siang karyawan, lah kebetulan tadi pas masaknya itu tak bawa. Oh, ini. Iya. Kalau untuk ini kan ada banyak ya Bu, ada kerupuknya, terus ada ayam, ada buahnya juga, ada lalapan. Kalau untuk isiannya sendiri tuh emang dari Ibu udah paten kayak gini, apa bisa kayak pengen aku pengen yang ini isinya gitu, bisa? Ya? Bisa. Based on request gitu bisa ya berarti? Ya. Oh gitu. Itu yang standarnya. Saya kebetulan tadi pas yang di rumah ada itu, terus dibawa sekalian. Gitu. Saya pengen coba boleh Bu? Boleh, silakan. Itu saya gimana ini? Berarti dibuka dulu nasinya ya? Boleh. Nanti minumnya diminum juga. Silahkan, tapi nggak ada gelas. Untuk ini kan produknya sebanyak ini tuh Ibu masak sendiri gitu? Ya, cuman kalau yang di ini ada pegawai sih ya yang untuk bantu packing, yang bantu masak, tapi untuk formulasi, untuk bumbu intinya sih saya. Oh gitu, berarti untuk bumbunya itu kan Ibu sendiri yang bikin gitu ya? Berarti itu mungkin Ibu sendiri yang berkreasi atau dari ibunya Ibu turun-temurun gitu? Berarti Ibu berkarya sendiri? Kepo nih jadinya saya Bu, produknya kayak apa? Saya silakan. Agak susah ya Bu, kalau makan gini harusnya muluk ya. Tapi cuma ini kan biar cantik gitu di depan kamera mungkin. Terus Ibu ini apa ya? Sebelumnya pernah ikut pelatihan kayak UMKM gitu nggak sih Bu? Kalau pelatihan itu sering ya. Jadi memang saya belajar usaha itu sudah 1 tahun. Jadi memang banyak sekali yang pelatihan-pelatihan, termasuk ini kan kebetulan saya sudah ada bendera ya, sudah ada PT. Nah, PT itu juga didapat dari hasil pelatihan-pelatihan itu juga. Gitu. Enak loh Bu. Enak ya Mbak. Jadi lapar malah. Dihabiskan nanti sama tim Mbak. Boleh nanti saya bagi sama kameramen yang ini. Terus berarti udah ada PT sendiri? Sudah ada. Ini di sini kebetulan kan memang sudah saya cantumkan ada PT-nya, dan ini juga saya dapat juga fasilitasi dari pemerintah juga, dari Kemenhumkam ya Mbak ya itu. Berarti apa gitu namanya? Udah dipatenkan ya berarti merek punya masih Ibu in ini? proses. Oh masih in proses, tapi ya alhamdulillah ya sudah, udah ada. Kalau yang ininya sudah halal, untuk yang kopinya, kalau yang catering sama abonya in proses halal. Tadi kita flashback ke belakang ya. Yap. Untuk produk Ibu ini kan punya Ibu sendiri, itu Ibu merintisnya tuh sejak tahun berapa sih Bu? Ini jalan tahun kedua ya. Berarti baru. Baru tapi produknya udah banyak, udah ada PT-nya tuh, keren banget loh Bu. Iya, belajar Mbak. Oh, belajar. Belajar tuh nggak ada batasannya gitu. Jadi memang ya memang ya dikit-dikit pengennya apa. Jadi kalau saya menciptakan sesuatu itu saya suka dulu. Kalau saya suka, feel-nya ada, terus langsung cari formulasi begitu. Gitu. Termasuk ini nanti dicoba boleh ini kan jus sayur. Sayur. Jus sayur ini kan juga jarang sekali ya ada yang bikin. Biasanya kan nggak mau makan sayur kan langu gitu kan. Terus ini sebenarnya ini produk ada yang serbuknya, cuman ini yang model cair. Oh gitu. Ini kopi susu. Dicoba. Yang ini apa tadi Bu? Ini semangka. Oh ini biasa. Semangka. Boleh saya coba ya? Silahkan. Tuh nggak ada gelas nih. Nggak apa-apa, gini aja nih. Produknya Dua Hati nih. Iya. Kayak ini best seller semua sih ya, ini sama ini. Kalau yang jus buah itu kan sudah biasa ya. Saya coba ya. Semangka. Enak ya? Mbak ya, seger ya. Rasanya kayak semangka, tapi ya enak gitu. Terus apalagi kan berarti kalau ini tadi 2 tahun ya berarti. Melewati berarti bikinnya berarti bikinnya pas pandemi. Apa sebelum? Kebetulan bikin terus kemudian pandemi. Oh, berarti gitu. Baru merintis terus pandemi gitu. Jadi kan kalau apa ya, yang UMKM lainnya kan kalau pas pandemi itu mungkin ada terkena dampak gitulah. Kayak mungkin penjualan jadi seret atau gimana lah. Ibu ini kan baru merintis gitu loh. Terus pas pandemi itu terkena dampak negatif atau enggak sih?
Untuk pandemi kemarin, alhamdulillah kan memang, ya bukan alhamdulillah pandeminya tidak ya, Iya. tapi memang saya memang jemput bola kan. Kalau pandemi itu kan waktu itu banyak sekali yang dirumahkan. Nah sekarang saya ini menawarkan ini, misalkan kayak abon itu kan praktis ya kalau dimakan di rumah tanpa keluar. Kalau misalkan nggak ada lauk juga bisa. Akhirnya saya abon itu main gencar di pandemi, justru malah ini untuk malah lari. Iya, justru kalau misalkan ada saudara atau temennya yang lagi COVID gitu kan, langsung pesen terus dikirimkan ke yang sakit gitu. Terus ada pesanan jus-jus buah gitu kan, dikirimkan ke kerabatnya yang sakit. Terus kemudian masakan harian gitu juga ada. Berarti malah pas pandemi itu malah justru rame-ramenya ya berarti. Iya, karena produk kuliner sih ya, jadinya lebih terus ini. Kalau setelah pandemi kan otomatis kayak UMKM udah mulai berjalan semestinya lagi, mungkin udah ada event-event gede juga. Pernah dapat yang pesanan kayak mungkin dalam porsi banyak gitu pernah? Pernah, tanggal 5 Januari 2022 kemarin itu pernah pesanan dari Akpol 900 dus. 900 banyak dus banget itu, ya. Akmil. Jadi Akmil waktu itu ada kegiatan di Semarang di kapal KRI Semarang Tanjung Mas, terus untuk makan siang. Lah itu dari satu batalion itu kan, terus nanti untuk logistiknya pesan ke saya. Berarti gitu. Konsumennya ibu ini beragam banget ya emang? Iya, itu juga recommended dari Akpol. Waktu itu juga ada pesanan Akpol 200, terus kemudian ya mungkin diinfokan gitu kan, terus akhirnya alhamdulillah dapat itu. Terus yang produk ini tuh ibu jualannya mungkin di rumah atau udah ada tempatnya kayak tokonya gitu? Kalau yang pasti saya belum main online karena saya belum main online sama sekali. Berarti penjualannya fokus di offline aja ya? Offline itu aja, saya sudah kadang masih pelayon ya. Jadi memang online saya belum kecanda main online. Terus kemudian ya hanya status WA atau mungkin kan beberapa grup UMKM saya masuk, kayaknya posting begitu kan, nanti ada yang membutuhkan nanti kami follow up begitu. Gitu. Ya. Itu kan ibu tadi kayaknya nyenggol sedikit tentang bantuan, mungkin kayak dapat support gitu. Itu dapat support mungkin dari pemerintah Kota Semarang atau gimana untuk produknya ibu ini nih, mungkin kayak dibantu promosi atau dapat support secara material, dapat uang tunjangan atau gimana gitu Bu? Kalau secara material itu mungkin belum ya Mbak ya, cuman untuk yang perizinan legal seperti PIAT gitu kan, itu dari Dinkes DKK itu memang free. Terus kemudian halal kemarin juga dapat fasilitasi juga free. Terus yang luar biasa juga yang PT ini juga free. Jadi memang PT ini juga masih per 1 tahun belum ada sih ya, November tanggal 10 tahun kemarin itu. Berarti belum ada 1 tahun. SK-nya baru turun, itu juga melalui screen yang tidak mudah. Alhamdulillah bisa lolos. Berarti ini produknya kan udah ada PIRT, udah ada logo halal, berarti udah nggak perlu diragukan lagi ya. Berarti belum dipasang. Logonya belum dipasang baru. Terus apa ya, kalau kan ini produknya banyak banget, udah bikin PT juga. Ngomongin omset nih Bu, kira-kira dalam 1 bulan ini ibu bisa dapat berapa gitu? Terus untuk modal awalnya mungkin bisa diceritain gitu, berapa? Kalau modal awal sih sebenarnya kita modalnya lebih ke modal nekat ya sebenarnya. Modal nekat. Nggak ada ini khusus ya, cuman hanya saya kok suka buat ini. Awalnya sih kopi ya, memang saya pencinta kopi, saya memang pengkopi ya, hanya kopi ditambah gula terus di create gitu, terus kemudian dibuat formulasi, hanya begitu awalnya. Terus cobalah tak jual, ada yang mau ndak, hanya begitu aja sih sebenarnya. Beli kopi kan saya suka kopi Lampung ya, jadi memang pakai kopi Lampung, udah gitu aja sih awalnya. Terus kemudian sedikit ya nyisih-nyisihkan gitu kan, terus dibuat kemasan gitu. Terus kemudian kalau yang abon ini mitra, jadi memang kebetulan saya suka abon, terus saya beli dari Solo kan, terus kemudian saya yang branding, sudah ada MOU dengan mitra yang di Solo. Terus ini juga sudah keluar PIRT-nya, juga punya PIRT saya sendiri gitu. Terus pernah nggak ngirim produknya ibu ke tadi kan ibu pas saya tanya kira-kira apa ya oleh-oleh untuk dibawa pulang gitu, ibu nyaranin ini produknya. Pernah nggak sih dapat pesanan mungkin dari luar pulau atau luar
kota lah gitu. Kalau yang rame justru kalau abon itu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur. Kebetulan ada reseller di sana juga, beberapa reseller, dan itu kenceng sih, alhamdulillah kenceng. Yang di daerah Cilegon, Tangerang, terus kemudian Jawa Timur itu daerah mana ya, Madiun, itu ada beberapa itu. Setiap bulan pasti ada. Berarti ngirim ke sana gitu ya? Banyak banget untuk kopi ini pernah ke Sudan sama Toronto. Malah ke luar negeri ya, malah jauh banget ya. Tapi hanya forwarders ya, enggak banyak sih, ada rekanan di sana, terus kemudian dibawa, terus ada yang memang cocok di sana kan, terus kemudian ya beli sedikit-sedikit sih memang, gitu. Oke, terus apa ya? Kayak sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyain, tapi kayak, aduh ngelihat produknya kayak udah lucu-lucu gitu loh. Terus untuk apa ya? Ibu tuh punya harapan nggak sih sebenarnya untuk produk ini, kayak misalkan pengen bikin outlet ya untuk jualan ini yang banyak gitu, apa dibikin franchise gitu, gimana? Gini, sebenarnya kalau harapan itu pastinya ada ya Mbak ya. Jadi yang pasti apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain juga. Seperti contohnya begini, kebetulan kan saya sudah ada bermitra dengan salah satu instansi di daerah BSB sana kan. Jadi untuk melayani makan karyawan pabrik ya, jadi ya lumayan lah, satu harinya 150. Lah itu saya karyakan sekitar saya yang memang membutuhkan untuk ya selama ini tidak ada penghasilan. Jadi itu bagi saya sudah biar caranya ya aku biar bisa bermanfaat, apa yang saya lakukan juga lebih berkah untuk orang lain juga. Hanya itu sebenarnya pikiran saya itu pokoknya apa ya, kalau misalkan pas ada pesanan gitu ya tetap saya ngerangkul di sekitar saya. Terus kemudian kalau pas Jumat gini kan bisa Jumat berkah ya ini ya gitu kan, Jumat berkah saya juga lempar ke UKM di komunitas saya. Ya udah nanti dikasih di dalam lepak-lepaknya itu tak kasih jajan satu gitu setiap hari Jumat. Ya harganya sih nggak banyak, nggak mahal-mahal. Pokoknya tak lempar, tak jadwalkan si ini Jumat ini, besoknya lagi dengan siapa gitu. Dan mereka juga mesti kalau satu hari 150 kan mesti seneng ya. Iya. Ya itu hanya itu aja sih hal sederhananya. Terus Gitu. Ibu tadi kan bilang kalau belum membuka apa ya namanya, kayak Online. pemasaran secara online gitu. Heeh. Terus kalau untuk offline itu biasanya menghubungi ke Ibu sendiri atau mungkin ada manajer atau gimana? Ya sementara masih ke saya ya, ke Berarti WhatsApp ya. nomor WhatsApp gitu. Boleh di spill nomor WhatsApp-nya mungkin untuk teman-teman di rumah, mungkin nanti ada yang pengen gitu. Jadi untuk WhatsApp-nya untuk Puspo Production di 0877 1234 7761. Ada ya Ada di sini nih. Kayak labelnya. berarti kan produknya ini tuh bukan yang untuk anak muda, bukan yang untuk, berarti untuk merangkul semua usia gitu ya Bu? Iya. Bagus iya. banget. Iya. Ini kayaknya saya agak kelupaan nih untuk ide usaha ini sendiri. Kok bisa, maksudnya kan kayak membuat produk, maksudnya kayak ini kopi, ini yang kayak gini gitu. Mungkin kan kayak kalau dilihat itu kayak nggak nyambung gitu ya. Tapi Ibu punya produk banyak ini tadi, berarti idenya itu dari mana gitu? Lebih ke diversifikasi ya. Jadi mungkin yang awalnya kopi, kalau kita ke kopi terus ya, kalau serius di kopi sih mungkin ini ya. Cuman kadang kan kalau orang jualan, lah kok kopinya masih sepi misalkan gitu kan. Coba-coba saya suka buat ini gitu aja sih. Simpel sih awalnya ya, hanya pengen diversifikasi aja, pengen produk yang lain gitu. Lah untuk masak itu kan ya karena seneng aja sih masak. Ya udah nyoba masak terus dijual, ya ada yang cocok gitu. Terus ya udah jadi tuman. Tapi gitu. Keren banget ya, maksudnya kan hobi masak terus dijadiin usaha, dapat uang untuk dapat penghasilan tuh ya bagus gitu loh gitu. Terus untuk apa ya, mungkin Ibu bisa kasih tips gitu untuk anak-anak muda atau ibu-ibu di rumah, kan ini usahanya homemade ya berarti kayak untuk ayolah membuka UMKM gitu loh. Mungkin bisa dikasih tipsnya gitu. Oke, kalau untuk tips itu sebenarnya kita niat saja ya, kita semangat aja. Yang penting itu kita lalui prosesnya, kita belajar itu tidak ada arahan. Kalau dipikir saya sudah tua juga ya, jadi memang tetap harus ini belajar itu prosesnya bagaimana.
jangan cepat puas. Kalau misalkan kita masih ada sisa ini, kita improve lagi, kita gali lagi, kita potensi kita apa lagi gitu kan. Biasanya kan orang-orang, aku nggak punya modal, aku begini-begini gitu kan. Ya kalau menurut saya itu ya memang modal itu utama, cuman yang lebih ini menurut saya semangat aja sama niat. Kalau kita emang sudah ini pasti ada jalan gitu. Oke. Apalagi ya, kayak saya tuh kayak kalau ngelihat kayak gini tuh kayak bawahnya pengen nyoba gitu aja loh. Dicoba-coba semua. Gitu. Oke, terus ini tadi kan apa ya? Untuk produk yang nggak dibawa tadi ada apa aja, Bu? Varian abon itu ada abon yang lain, ada abon ayam itu masih nggak dibawa. Terus kemudian untuk kopinya ada kopi gula sama kopi creamer. Kalau kopi creamer bisa ini sudah terwakili sebenarnya sama sih ya. Oh, berarti ada yang susu. Ada bubuknya, ada yang versi ya, cairnya gitu. Kalau ini kayak kopi kekinian itu kan pakai gula aren gitu. Ya, gitu. Tapi mereknya beda dong, Bu. Kalau sama yang ya, ini hanya untuk membedakan aja. Kalau untuk yang produk ready to drink itu kita memang beda ininya aja sih. Tapi di sini tetap ada tulisannya by Puspo gitu. Oh, berarti tetap ya. Tetap ada. Tapi tetap kayak ada. Oke, untuk versi lainnya gitu. Saya tuh mungkin kayak konsumen terbanyak dari Ibu gitu, mungkin dari kayak untuk tadi kan pernah dapat porsi banyak pesanan dari Akmil. Selain itu konsumen misal kayak ada beli satu atau berapa gitu bisa? Tidak ada minimal order memang untuk saat ini karena kami memang masih fokusnya di branding ya. Jadi lebih ke branding dulu. Nanti kalau misal ya kalau satu ya biasanya 5 gitu Ki. Ya memang saya buatkan gitu. Oke, untuk harganya Bu, ini kan tadi berarti kayak gini kan siap untuk diminum gitu. Harganya berapa? Kalau untuk yang kopi begini ini 30.000. Terus kalau untuk kopi ini 15-an ini. Gitu kan. Kalau yang ini bisa dari 25 sampai 30 kalau yang ya. Berarti sesuai sama isinya ya? Bisa request. Memang kalau yang ini agak sedikit mahal sih ya kalau yang besek warna. Tadi pertanyaan saya tuh belum kejawab, Bu. Yang Ibu tuh punya toko atau gimana untuk pemasaran ininya gitu. Soalnya kan kalau kayak gini biasanya kan kayak di kafe-kafe, di toko-toko gitu kan biasanya jualannya gitu. Kalau Ibu tuh punya toko untuk jualan ini atau emang kalau ada orang yang mau beli terus kayak order lah ke saya gitu? Kebetulan di rumah ada kayak kedai makan gitu ya, kayak ada istilahnya angkringan itu kan tulisannya angkringan Puspo begitu. Jadi di situ ada showcase-nya, gitu. Kita juga udah pajang minuman-minuman begini. Terus by WhatsApp misalkan ini sedianya ini kami fotokan gitu kan. Pesan ini terus teman-teman gitu aja Mas, teman-teman. Terus kemudian untuk relasi yang sudah kayak kemarin anggota dewan juga ada yang ini sukanya abon ini kan. Gitu. Jadi memang kami kirimkan gitu. Berarti terus apa itu namanya? Google Business tuh juga saya juga sudah ada. Jadi ya mungkin ya ada yang enggak IG gitu aja juga ada. Hanya itu sih sebenarnya. Berarti kan ada misalkan ya ada yang mau beli tapi gak usah pesen gitu, berarti datang ke rumah Ibu aja ya? Jadi nanti diantar juga kok. Oh, diantar juga bisa? Iya, sama saya juga paling nyetir sendiri, saya ngantar kemana-mana. Berarti ngantar sendiri atau kalau di platform kayak mungkin di Gojek atau di Grab atau biasa orang, kalau di Maxim tuh ada nggak ya Bu yang makanan gitu? Atau Shopee Food gitu, ada nggak produknya? Saya belum online. Jadi kalau saya nganter sendiri itu kan memang tujuannya supaya lebih mengenal aja sih ya, lebih ke customer pelayanan konsumen gitu ya. Jadi itu aja ya, lebih ke emosionalnya dapet lah. Berarti misal ada yang beli mungkin pengen ini tapi kayak mager kesana gitu, berarti dianterin sama Ibu bisa sendiri diantar. Gitu ya? Oh gitu. Ya, nambah pas seduluran gitu aja sih. Oh iya. Malah bagus ya Bu, menjalin tali silaturahmi gitu jadinya. Terus apa ya? Tadi kan ini kan produk homemade. Ada yang bantu nge-packing gitu. Kira-kira banyak nggak ya Bu yang mau bantu di rumah gitu? Kalau yang khusus untuk yang catering ini ada 5 orang ya, yang di rumah, pegawai yang di rumah. Tapi kalau hanya untuk yang begini-begini sih enggak sih ya, masih bisa sendiri, paling anak saya
kebetulan anak saya juga sudah kuliah, jadi sudah bisa. Kalau misalkan ada pesanan gitu, tinggal Kak ini ada pesanan ini, nanti diambil jam segini, udah mereka udah bisa ini sendiri, formulasinya udah saya kasih. Oh gitu. Sudah bisa sih. Oke, untuk berarti kalau mau pesan bisa lewat WhatsApp yang tadi. Mungkin nanti kalau teman-teman mau pesan bisa, nanti nomornya WhatsApp Ibu kita cantumkan ya mungkin. Boleh, nanti. Ya. Terus ini produknya ada banyak. Terima kasih. Oh, terima kasih. Belum ya? Kayak sebenarnya enak banget nih Bu produknya semuanya. Nanti mungkin bisa saya coba di belakang sama kru-kru yang ada di sini gitu. Apa ya? Bisa Ibu ceritakan kembali gak kayak usahanya Ibu ini gitu loh, untuk apa ya, menutup perjumpaan kita hari ini gitu. Ini yang diceritakan yang mana lagi, Mbak? Kayak udah banyak cerita ya Bu sebenarnya. Belum apa-apa sih, menurut saya juga masih 1 tahun 2 tahun itu masih waktu yang belum, maksudnya masih harus banyak belajar. Bagi saya itu masih banyak hal yang harus diraih, harus dipelajari, harus didapat. Ini juga ya mencoba, dan ternyata memang bisa diterima, itu alhamdulillah, dan bisa berkarya di usia saya dan bermanfaat berkah untuk orang lain. Dah itu aja sih sebenarnya. Gitu. Pokoknya banyakin relasi gitu aja ya Bu. Yeah. Oke, terima kasih ya Bu sudah datang di studio kita. Mbak. Produknya banyak, enak-enak juga, kayak nanti ini saya habisin boleh ya di belakang. Oke, untuk teman-teman kalau mau order nanti bisa kita cantumkan nomor WhatsApp Ibu Vivit. Ya. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya IMTV Semarang. Saya mau coba lagi. Nih, dihabisin. Saya mau habisin, jadi kayak kita tutup aja deh perjumpaan kita hari ini gitu ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.